Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom dan welcome to Revival Worship Church. Hari ini kita bersama dalam ibadah ucapan syukur di hari Minggu. Dan welcome buat Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Mari sebelum kita bersama untuk merenungkan firman Tuhan, kita bersama satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih, Kau terlalu baik. Kami siapkan hati kami untuk beribadah, bersyukur bahwa Tuhan, Kau selalu dahsyat dalam kehidupan kami. Urapan kuasa-Mu, hikmat-Mu turun buat setiap kami, dan kami buka ibadah kami demi nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan tentang pandangan jauh ke depan. Saudara, pandangan yang jauh ke depan itu akan membawa kita melihat sesuatu yang hari ini kita belum lihat, tapi kita boleh melihat dengan mata iman. Kita boleh melihat sesuatu yang jauh yang kita lihat hari ini. Terambil dari firman Allah dalam Ibrani 11 ayat ke-24 sampai ke-25. Di situ dikatakan seperti ini. Musa karena iman dikatakan setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara, boleh garis bawahi, sementara menikmati kesenangan dari dosa. Musa itu artinya itu yang diambil, diangkat dari air. Firman Allah berkata, dia itu kalau dalam kisahnya itu dia pada waktu kecil dia elok sekali. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya, lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh pengasuhnya itu untuk mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dalam Kisah Para Rasul dikatakan 7 ayat 20 sampai 21, dan itu adalah dimana ketika Musa dilahirkan, dia anak yang bukan anak dilahirkan dari istana. Dia anak yang kemudian dipungut, diangkat dan kemudian tinggal di istana. Tapi apa yang terjadi ketika dia mulai dewasa? Dia mulai bisa melihat mana rencana Tuhan, mana kehendak Allah, mana yang Tuhan mau dalam kehidupannya, mana yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita mungkin baru pertama kali mengikut Tuhan, kita mungkin belum banyak mengerti, tapi ketika kita berjalan lebih lagi menjadi dewasa, bertumbuh di dalam Tuhan, kita seharusnya bisa memiliki pandangan iman yang jauh ke depan untuk melihat apa keputusan yang kita ambil hari ini yang akan menentukan rencana Allah yang di depan. Saudara, Musa jika dia ingin hidup enak, dia hidup di istana, dia hidup dengan semua fasilitas, dikatakan kesenangan dunia itu hanya sementara, tapi yang dia lihat yaitu pandangan yang jauh, upah yang disediakan oleh Tuhan, saudara. Dan pada saat itu kemudian Musa mengambil keputusan yang sangat ekstrim dalam kehidupannya. Dia lebih dikatakan lebih suka menderita sengsara. Dia tidak ingin memberikan keinginan dosa, keinginan daging, kenikmatan hidup ini menguasai hidupnya, tapi dia mengambil keputusan even though dia menderita, tapi asal dia hidup menyenangkan hati Tuhan, asal dia hidup berjalan sesuai yang Tuhan mau. Itu keputusan yang terhebat yang pernah dia ambil, keputusan yang besar yang dia ambil dalam kehidupannya. Firman Allah berkata bahwa apa yang menjadi pandangan iman Musa, pandangan apa yang membuat dia berani mengambil keputusan ekstrim. Di mana-mana orang lebih ingin hidup nyaman, di mana-mana orang lebih ingin sesuatu yang enak dibanding yang tidak enak. Tapi kemudian dalam Ibrani 11 ayat 26 di situ dikatakan seperti ini, ia menganggap, dikatakan penghinaan karena Kristus itu sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Karena apa? Sebab pandangannya ia arahkan kepada apa? Upah, saudara. Upah yang Tuhan berikan yaitu keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ketika kita berjalan bersama dengan Kristus, dia memberikan tempat yang mulia. Dia memberikan bahwa hidup kita itu menjadi berharga selama kita hidup. Dia membawa kita untuk tinggal tidak di dalam dosa, tapi hidup dalam seluruh perkenanan Tuhan, dalam kehendak Allah, dalam rencana Allah. Dia tidak ingin kita menderita di dalam dosa, menderita karena upah dosa itu adalah maut dan itu adalah kekekalan, saudara. Tapi dia ingin supaya kita mengarahkan pandangan kita apa? Kepada upah yang Tuhan siapkan di ujung kehidupan kita. Manusia tidak pernah tahu kapan kita diberi kesempatan hidup, tapi yang kita harus tahu di ujung hidup kita sana ada upah yang tersedia, itu surga yang mulia. Sedangkan upah dari dosa, kenikmatan itu hanya sementara, tapi at the end-nya, ujungnya, akhirnya itu membawa kita terpisah dari Allah, saudara. Dan firman Allah berkata bahwa dia mengambil keputusan yang memperhitungkan akibat dari kekekalan, saudara. Dia katakan sebab pandangannya ia arahkan kepada upah, saudara. Sebab itu Daud berkata seperti ini dalam Mazmur 73 ayat 26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, nah
gunung batuku dan bagianku, my portion. Tetaplah Allah selama-lamanya, saudara. Dalam kehidupan ini kita akan mengambil keputusan yang hari ini, dan dengan pandangan yang jauh ke depan sampai kekekalan, itu yang akan menentukan apa yang kita akan alami berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita memberi diri untuk membiarkan dosa menguasai kita, untuk membiarkan hidup kita tidak ada gunanya, untuk membiarkan kita tinggal dalam kelemahan, dalam kehidupan yang membawa kita terseret dalam kenikmatan dunia, tapi ujungnya dosa atau maut, saudara. Tuhan lebih menginginkan kita untuk berjalan mengikuti pandangan yang jauh, berjalan bersama dengan Kristus. Hari ini, saudara, setiap kita diberikan pilihan. Setiap kita, saudara, kadang kita, saudara, kalau senang aja mau ikut Tuhan, kalau nyaman aja mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, kalau lagi dalam keadaan baik aja baru kita mau all out buat Tuhan. Tapi bagaimana kalau Musa berkata dalam kesengsaraannya dia pilih itu, sekalipun dia kehilangan semuanya, tapi pandangannya dia tahu kekekalannya menanti dia, rencana Allah yang luar biasa, saudara. Jadi kalau saya boleh simpulkan secara keseluruhan bahwa iman itu bukan perasaan, iman itu pandangan yang jauh, yang belum ada dasar, tidak ada sesuatu yang kita punya sandaran, tapi kita sudah memiliki pandangan yang jauh bahwa hidupku itu adalah untuk kepada kekekalan. Hidupku itu aku tidak mau tinggal dalam dosa, dalam kesengsaraan sementara saja, tapi aku mengambil keputusan pandangan yang jauh, upah yang disediakan oleh Tuhan. Iman itu bukan perasaan, karena iman itu bukan karena kita nyaman kemudian kita melakukan, kita nyaman kita ikut Tuhan, kita nyaman kita sembah Tuhan, kita nyaman kita melayani Tuhan, kita nyaman kita do something buat kerajaan Allah. Kalau kita nggak nyaman, nggak suka, nggak senang, ya kemudian kita nggak melakukan, itu berarti bukan iman, itu perasaan yang mengendalikan kita. Tapi pandangan yang jauh yaitu iman yang kita taruhkan jauh sampai kepada kekekalan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun kita hari ini, siapapun kita hari ini, keadaan apapun kita hari ini yang membawa kita sampai kepada kekekalan dan yang membawa kita berjalan bersama Yesus dalam pemeliharaan Allah sampai upah yang disediakan nanti, itu adalah keputusan hari ini untuk kita menyampingkan semua keinginan dosa, keinginan daging, tidak mau hidup dalam kesenangan sementara, tapi mau mematikan daging kita supaya kita berkenan, supaya kita berjalan sampai di ujung akhir dan upah di sana. Jika itu doa saudara, mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami tahu bahwa terlalu banyak godaan, terlalu banyak pilihan, terlalu banyak kesempatan, terlalu banyak alasan untuk kami hidup dalam kesenangan sementara, tapi itu dalam dosa, tidak menyenangkan Tuhan. Tapi juga terlalu banyak alasan untuk kami melihat bahwa Yesus itu adalah pilihan yang paling terbaik dalam hidup kami. Kami angkat tangan kami, ampuni kami kalau kadang-kala kami hanya senang aja ikut Tuhan, kalau enggak, ya enggak. Tapi hari ini kami mengambil keputusan, pandangan kami jauh, sekalipun kami menderita, kami mengalami proses, mengalami ketidaknyamanan, kami berjalan di dalam pandangan yang sudah kami ambil keputusan menuju kekekalan, karena pandangan kami tujukan kepada upah, dan kami mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hamba berdoa biar kasih setia Tuhan, anugerah Allah turun buat setiap kami. Kalau di antara kami sedang bergumul hari ini, kuatkan kami, hiburkan kami. Kalau di antara kami sedang mengalami jalan tertutup, buka jalan kami. Kami berdoa biar hadirat Allah menjangkau setiap kami dimanapun kami berada. Mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Bapa, biar berkat, anugerah, kekuatan-Mu turun buat setiap kami. Kami mengucap syukur, berkati juga Revival Worship Church, Pastor David Novenus dan seluruh tim pengembalaan dan seluruh jemaat-Mu. Kami berdoa biar kuasa lawatan Allah terus atas setiap umat-Mu, keluarga demi keluarga. Kami mengucap syukur Tuhan buat saat ini juga, dan kami menerima berkat yang daripada Bapa, hidup dengan pandangan berjalan bersama Kristus sampai pada kekekalan. Di dalam nama Yesus, mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, berkat Allah biar tercurah buat setiap kami. Izinkan hamba-Mu untuk mengalirkan berkat Allah, biar Engkau mengedangkan tangan-Mu, biar kami menerima berkat yang daripada Bapa, cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kami hari ini, esok, sampai kepada kekekalan. In Jesus mighty name, everyone says amen. Amen. Thank you so much Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda ingin memberikan taburan persembahan, Anda boleh mengirimkan ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kalau Anda ada beban doa, mari boleh mengirimkan lewat WhatsApp. Kalau Anda mengalami kesaksian lewat doa-doa yang sudah dinaikkan, kita berdoa, kita percaya bahwa Anda dan saya akan menjadi kekuatan, dan Anda boleh mengirimkan ke nomor WhatsApp juga yang tertera. Pada jam 11 nanti ada ibadah sekolah minggu di YouTube channel Reward Church Official, dan kami percaya bahwa biar as for me and my house we will serve the Lord. Aku dan seisi keluargaku, kami akan tetap melayani Tuhan. Kami mengucap syukur, kita berdoa supaya tahun depan kita boleh ibadah onsite, dan kami percaya bahwa Tuhan yang membuka jalan dan tidak ada yang dapat menutup jalan. Mari maju terus bersama-sama kita mengasihi Tuhan tanpa batas. I see you next week. God bless.